Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Insyaallah bil khair. Alhamdulillah fi hadzal yaum qadana ala ihtifal fi darsi al-lughah al-arabiyyah. Sawfa nata'allam bil jama'ah fi madati al-lughah al-arabiyyah. Fi hadzal liqa nahnu sawfa nata'allam madah atau fi jumlah ismiyah. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama di bahasa Arab gitu ya. Hari ini materinya adalah jumlah ismiyah. Oke, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah itu adalah kalimat, bisa dilihat di buku kalian ya. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Oke. Jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pembagian dari jumlah atau kalimat itu ada dua. Yang pertama jumlah ismiyah, ada dua ya. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua ada jumlah fi'liyah. Tapi jumlah fi'liyah akan kita pelajari minggu depan. Nah, untuk mempelajari jumlah ismiyah, maka kita harus mengetahui apa itu mubtada dan khobar. Sebelumnya di kelas 7 kalian sudah pernah saya ajarkan tentang mubtada dan khobar. Maka seharusnya akan lebih mudah untuk mempelajarinya seperti itu ya, karena kita hanya mengulang saja. Maka silahkan didengarkan dan disimak bagaimana penjelasan tentang mubtada dan khobar dari saya. Nabda dari sana biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama adalah definisi tentang mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Maka silahkan disimak lebih lanjut videonya. Kita masuk ke mubtada terlebih dahulu ya. Mubtada, coba bisa dilihat itu. Mubtada adalah ismun atau kata benda yang dibaca rof'un. Rof'un itu artinya domah. Itu ya, kalau kalian tidak tahu yang ada di kurung itu namanya domah. Jadi akhirannya pada huruf terakhir itu dibaca domah gitu ya, pada huruf terakhir. Contoh ismun, nah itu ada tanwin domatain, namanya domah tanwin. Nah itu dibaca u, akhirnya dibaca un itu. Coba boleh yang terletak pada awal jumlah atau awal kalimat gitu ya. Jadi letaknya mubtada ini selalu berada di awal kalimat. Jadi ada sebuah kalimat, contoh ada satu kalimat, Pak Rizky ganteng, contoh seperti itu ya. Nah mubtadanya itu Pak Rizky gitu ya, karena kata bendanya terletak di awal, yang paling awal itu adalah Pak Rizky gitu ya. Jangan lupa bahwa saya nama orang juga bisa menjadi kata benda ismun. Oke, itu untuk mubtada. Sekarang khobar. Khobar adalah ismun atau kata benda yang dibaca rof'un, mengikuti mubtadanya atau domah ya, dibaca rof'un atau domah, letaknya setelah mubtada. Jadi letaknya si khobar ini ketika dalam keadaan normal itu selalu berada di belakangnya mubtada. Jadi setelah mubtada itu langsung ada khobar gitu ya. Jadi tidak terpisahkan mereka berdua ini ya, membentuk sebuah jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu adalah kalimat sempurna, seperti itu ya, kalimat sempurna artinya jumlah mufidah. Itu untuk definisi khobar. Jadi mubtada itu letaknya paling awal kalimat, paling di awal kalimat. Nanti saya berikan contoh. Khobar itu letaknya setelah mubtada gitu ya. Oke, lalu yang terakhir di sini ada definisi kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Itu disebut sebagai jumlatun ismiyatun gitu ya. Jadi kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar itu ya, mubtada dan khobar itu namanya jumlatun ismiyatun. Sebagaimana kita ketahui pembagian kalimat di dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama ada jumlah ismiyah,
Yang kedua ada jumlah fi'liyah. Di pelajaran materi sebelumnya kita sudah mempelajari itu. Jadi bisa ditengok materi sebelumnya ya yang pernah kalian catat, atau kalau misalkan belum bisa cek Google Classroom-nya, di situ ada materinya. Itu jumlatun ismiyatun. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini pembahasan terakhir tentang mubtada dan khobar. Di sini mubtada dan khobar contohnya ada dua. Yang pertama dengan menggunakan contoh mudzakkar, ini ya contoh mudzakkar. Yang kedua menggunakan contoh muannats. Perbedaannya dulu, mudzakkar jangan salah, mudzakkar itu adalah laki-laki, gitu ya, semua benda yang laki-laki. Lalu muannats itu adalah perempuan, gitu ya, semua benda yang perempuan, gitu ya. Kalau laki-laki dan perempuan itu hanya untuk membedakan nama orang saja untuk kata benda. Untuk benda mati, gitu ya, atau hewan atau tumbuhan, itu mudzakkar dan muannasnya dibedakan menjadi yang pertama, kalau mudzakkar itu akhirannya tidak menggunakan tak marbuthoh. Huruf akhirnya itu tidak menggunakan tak marbuthoh. Lihat ini ya. Huruf terakhirnya adalah lam. Sedangkan muannats atau perempuan, benda yang perempuan, itu huruf akhirnya berakhiran tak marbuthoh. Ini namanya tak marbuthoh. Saya tuliskan ya, tak marbuthoh. Nah, ini tak marbuthoh. Bentuknya seperti ini kalau terpisah, kalau sambung sama kata, sama huruf seperti ini. Itu namanya tak marbuthoh. Nah, kalau mudzakkar tidak menggunakan tak marbuthoh, tapi kalau misalkan muannats atau perempuan itu menggunakan tak marbuthoh. Pengecualian untuk laki-laki dan perempuan, karena perempuan ada yang tidak memakai tak marbuthoh, gitu namanya, ada yang tidak memakai tak marbuthoh. Contohnya Della kan tidak memakai tak marbuthoh belakangnya. Kita tidak boleh nambahkan tak marbuthoh, tapi dia perempuan, maka nanti kita sebutnya muannats, seperti itu ya. Oke. Sekarang masuk ke contohnya. Yang mudzakkar dulu. Al-faslu nadhifun atau faslun nadhifun, gitu ya. Al-faslu atau faslun di sini itu merangkap sebagai mubtada karena dia terletak di awal kalimat. Ini sebuah kalimat, dia terletak di yang pertama di kalimat tersebut, gitu ya. Lalu nadhifun merangkap sebagai khobar. Kenapa? Karena dia letaknya setelah mubtada. Dia terletak setelah mubtada. Al-faslu nadhifun, faslun nadhifun. Seperti itu. Artinya kelas yang bersih. Pak, kenapa di sini ada al-faslu dan faslun? Oke, kita tidak membahas ini nanti. Nanti kita bahasnya ketika kelas 9 kalau tidak salah ya. Kita bahasnya ketika kelas 9 atau kelas 8. Nah, al-faslu itu secara garis besar saja saya terangkan ya. Al-faslu itu disebut sebagai nakiroh. Ma'rifah. Faslun itu nakiroh. Al-faslu ma'rifah itu adalah kata yang jelas. Contoh al-faslu, kita sudah tahu kelasnya itu kelas apa. Entah itu kelas 7D, berarti kita ngomong kelas, gitu ya, kelas yang bersih. Kita sudah tahu kelasnya ini kelas berapa, kelas 7D, contoh seperti itu. Faslun, kalau tidak memakai alif lam, itu kita sebut sebagai nakiroh. Nakiroh itu ambigu. Kita tidak mengetahui ya, kita cuma ngomong kelas yang bersih, tapi kita tidak tahu kelas ini kelas yang mana, entah kelas 9 kah, entah kelas 8 atau entah kelas 7, seperti itu. Makanya kita hanya menyebutnya kelas yang bersih. Tapi kalau kita sebut al-faslu nasifun, berarti kelas 7D, gitu ya, kita hilangkan 7D-nya, tapi kita sudah tahu itu kelas 7D, kelas yang bersih. Itu kelas 7D, kelas yang bersih, tapi 7D-nya kita hilangkan jadi kelas yang bersih. Nah, kalau memakai alif lam itu belakangnya tidak boleh tanwin. Ini ya, nggak boleh sama kayak ini. Nah, nggak boleh tapi pakainya domah biasa. Kalau tidak pakai alif lam baru boleh pakai tanwin. Jadi faslun, ini al-faslu, faslun, al-faslu, nggak pakai n. Itu kalau mudzakkar. Nah, sekarang untuk yang muannats. Oke ya, untuk yang muannats.
Mu'annas kita kasih contoh di sini hanifatun mudarrisatun. Hanifatun merangkap sebagai mubtada karena dia terletak di awal kalimat, kata benda yang terletak di awal kalimat. Mudarrisatun adalah khobar, itu ya, karena letaknya setelah mubtada. Artinya Hanifah adalah seorang guru. Hanifah adalah seorang guru, seperti itu. Hanifah cewek, ininya juga cewek, ininya perempuan, ininya juga perempuan. Nah, perbedaannya jangan salah ya. Kalau misalkan mubtada'nya itu mudzakkar, maka khobarnya juga ikut mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Tapi kalau misalkan mubtada'nya itu mu'annats, ada tak marbutohnya, maka khobarnya juga ikut mu'annats, ada tak marbutohnya. Di sini kan hanifatun, maka di sini harus ada tak marbutohnya, mudarrisatun. Coba yang di sini ditulis aliyun. Aliyun contoh ya. Saya berikan contoh. Kita tulis aliyun mudarrisun. Aliyun mudarrisun. Nah, ini artinya juga seorang guru, tapi karena di sini laki-laki, maka di sini harus ikut laki-laki juga, nggak boleh ada tak marbutohnya. Aliyun mudarrisun. Nah, seperti itu ya. Ali adalah seorang guru. Nah, seorang gurunya kan sama artinya, tapi bedanya di sini ini muannas, ini mudzakkar. Seperti itu. Oke, kalau misalkan belum paham silahkan ditanyakan. Oke, lalu sebelum saya berikan tugas, di sini ada pengecualian ya. Pengecualian untuk nama orang itu tidak boleh diawali oleh alif lam. Oke, jadi nggak boleh al-aliyu, nggak boleh. Jadi tidak boleh ada kata al-aliyu, karena kita sudah tahu aliyun, kita sudah tahu orangnya, gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi di nakirah dan ma'rifah nama orang itu tidak boleh diberikan alif lam, diawali oleh alif lam, seperti itu ya. Yang boleh hanya kata benda mati saja. Al-faslu, al-qalamu, al-kitabu itu boleh, tapi kalau nama orang tidak boleh. Oke. Untuk tugasnya, silakan berikan contoh mubtada dan khobar dari mu'annas dan mudzakkar, gitu ya. Masing-masing 2 kalimat. Jadi mu'annas 2, mudzakarnya 2. Jadi ada 4 kalimat ya, yang bentuknya seperti tadi contoh. Boleh mencari di Google, silahkan. Boleh membuat sendiri lebih baik. Kalau misalkan kalian tidak tahu ya boleh cari di kamus, gitu ya. Yang penting kalian paham untuk mubtada dan khobar, karena mubtada dan khobar ini akan terpakai sampai kita kelas 9 nanti, gitu ya. Sampai kita kelas 9 nanti masih kita pelajari. Seperti itu ya. Terima kasih. Itu saja dari Pak Rizky untuk pelajaran bahasa Arab kali ini. Tugasnya dikerjakan, saya tunggu dikumpulkan di Google Classroom. Syukron ala kulli ihtimam. Nakhtatim darsana bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim min jamil khotaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.